Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Amin. Ya, jumpa kembali dengan Wa'anul Channel, sebuah channel yang membahas, mengulas, dan menginformasikan seputar tanaman hias. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mohon bantu ya agar channel ini bisa berkembang dan terus dapat bermanfaat bagi kita semua. Bunga sepatu atau kembang sepatu, ada juga yang menyebut bunga raya, adalah salah satu jenis bunga yang mudah kita temui. Kembang sepatu adalah termasuk tumbuhan semak. Tanaman ini berasal dari kawasan Asia Timur yang menyebar dan tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Keunikan dari kembang sepatu adalah ukuran kelopak bunganya yang besar dan warnanya yang begitu cerah. Beberapa warna kembang sepatu antara lain merah tua, putih, kuning, orange, dan pink. Mengapa disebut kembang sepatu? Meskipun bentuknya tidak mirip sepatu, satu-satunya alasan mengapa ia disebut kembang sepatu adalah dulunya di India bunga ini digunakan sebagai bahan untuk semir sepatu. Karena ukurannya yang besar, kembang sepatu sangat cocok dan indah jika dijadikan tanaman hias dan ditanam di pekarangan rumah. Namun, ternyata kembang sepatu tidak memiliki harum seperti pada bunga umumnya. Berikut adalah klasifikasi bunga kembang sepatu. Morfologi kembang sepatu. Kembang sepatu bisa tumbuh hingga mencapai 5 meter. Namun, yang sering kita lihat adalah tanaman yang selalu dirapikan agar tetap kelihatan indah. Daunnya berbentuk opal atau bulat telur. Ukurannya tidak terlalu besar dengan bagian ujung yang meruncing. Bunga kembang sepatu terdiri dari 5 kelopak. Bentuknya menyerupai trompet dengan ukuran yang lumayan besar. Pada umumnya, tanaman ini steril sehingga tidak menghasilkan buah. Cara perbanyakan atau budidaya kembang sepatu dengan teknik cangkok, penempelan, dan stek. Di Indonesia yang beriklim tropis, kembang sepatu dapat terus berbunga. Namun, di daerah yang beriklim subtropis, kembang sepatu hanya akan berbunga di musim panas hingga musim gugur. Di Indonesia terdapat 4 jenis kembang sepatu, yaitu 1. Hibiscus rosa sinensis natal. 2. Hibiscus rosa sinensis albus. 3. Hibiscus rosa sinensis plenus. 4. Hibiscus rosa sinensis schizopelatus. Jika kita berbicara tentang manfaat kembang sepatu, ternyata dalam kehidupan sehari-hari, kembang sepatu dapat kita manfaatkan antara lain 1. Sebagai tanaman hias. Sudah jelas manfaat yang pertama adalah sebagai tanaman hias. Karena ukuran bunganya yang besar dan bentuknya yang indah, makanya tanaman ini sering juga dijadikan tanaman hias. Semir sepatu. Memang terdengar agak aneh, namun kembang sepatu dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyemir sepatu. Di India, hal ini sering dilakukan karena ukuran kelopaknya yang besar, sehingga diyakini mampu membersihkan sepatu dengan baik. 3. Teh kembang sepatu. Kembang sepatu yang telah dikeringkan dapat dijadikan teh. Teh kembang sepatu mempunyai rasa yang khas dan memiliki khasiat yang baik bagi tubuh. Jika diminum secara teratur, dapat mengencangkan kulit. 4. Sebagai tanaman pagar.
Tanaman kembang sepatu juga bisa dimanfaatkan menjadi tanaman pagar. 5. Bahan pewarna alami. Bagi masyarakat Tiongkok, kembang sepatu digunakan sebagai pewarna pada makanan. Manfaat kembang sepatu untuk kesehatan. 1. Mengeluarkan racun dalam tubuh. Keringkan bunga kembang sepatu, kemudian seduhlah menjadi teh. Kelopak bunga kembang sepatu mengandung antioksidan yang tinggi, sehingga dapat membantu mengeluarkan racun dalam tubuh. 2. Mengurangi sakit kepala. Rebus beberapa helai daun dengan air mendidih. Minum air rebusan dalam keadaan hangat. Sisakan sedikit untuk bahan kompres agar lebih maksimal. 3. Mengatasi gondokan. Rebus akar kembang sepatu, lalu gunakan air rebusannya sebagai bahan kompres. Lakukan secara teratur untuk hasil yang maksimal. 4. Meredakan batuk dan sariawan. Rebus beberapa helai daun kembang sepatu hingga mendidih. Kemudian minum airnya selagi hangat. Lakukan secara teratur untuk hasil yang maksimal. 5. Mengatasi sakit perut dan nyeri. Saat menstruasi, beberapa wanita umumnya merasakan sakit pada bagian perut. Ternyata, teh kembang sepatu dapat meredakan sakit saat menstruasi. Seduh teh dengan air panas, lalu minum saat teh kembang sepatu masih hangat. 6. Meredakan demam dan panas tinggi. Rebus akar kembang sepatu dengan air hingga mendidih. Kemudian minum air rebusannya dalam keadaan hangat. Dalam menanam kembang sepatu, ada 2 cara yang bisa kita lakukan, yaitu menanam dari biji dan menanam dengan stek batang. Kembang sepatu sangat baik tumbuhnya di habitat dengan pancaran sinar matahari yang sedang. Jenis tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman ini adalah tanah yang mengandung pasir dan gembur, serta drainase yang baik. Hindari lahan tanah yang tergenang air. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang tanaman kembang sepatu yang begitu bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Jangan lupa like dan subscribe ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.